Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gina Raudatul Jannah dengan NIM 23042284. Saya akan menjelaskan sistem hukum Indonesia dan ruang lingkupnya. Yang pertama kita membahas pengertian sistem. Sistem berasal dari bahasa Latin yaitu sistem dan bahasa Yunani yaitu systema, yang berarti satu kesatuan yang terdiri dari komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi, atau energi untuk mencapai suatu tujuan. Istilah ini sering dipergunakan untuk menggambarkan suatu set entitas yang berinteraksi. Selanjutnya, pengertian hukum. Hukum adalah suatu sistem peraturan yang di dalamnya terdapat norma-norma dan sanksi-sanksi yang bertujuan untuk mengendalikan perilaku manusia, menjalankan ketertiban dan keadilan, serta mencegah terjadinya kekacauan. Keberadaan hukum bertujuan untuk melindungi setiap individu dari penyalahgunaan kekuasaan serta untuk menegakkan keadilan. Dengan adanya hukum di suatu negara, maka di setiap orang di negara tersebut berhak mendapatkan keadilan dan pembelaan di depan hukum yang berlaku. Selanjutnya, karakteristik hukum. Karakteristik hukum ada 3. Yang pertama, adanya perintah atau larangan, yaitu sesuatu yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh seseorang di masyarakat. Yang kedua, sifat memaksa, artinya setiap individu wajib mematuhi suatu hukum yang berlaku tanpa ada pengecualian. Yang ketiga, terdapat sanksi, yaitu hukuman yang diberikan kepada pihak-pihak yang melanggar hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya, jenis-jenis hukum di Indonesia. Jenis-jenis hukum di Indonesia, yang pertama, hukum berdasarkan isinya. Yang kedua, hukum berdasarkan sumbernya. Yang ketiga, hukum berdasarkan bentuknya. Yang pertama kita bahas hukum berdasarkan isinya. Terbagi atas 2. Yang pertama, hukum privat, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara seseorang manusia berdasarkan kepentingannya. Yang kedua, hukum publik, yaitu hukum yang mengatur hubungan setiap individu di dalam masyarakat dengan negara dan sangat berkaitan dengan kepentingan umum. Yang kedua, hukum berdasarkan sumbernya. Terbagi atas 5. Yang pertama, hukum undang-undang, yaitu hukum yang telah tertera pada peraturan perundang-undangan. Yang kedua, hukum adat, yaitu hukum yang dibuat berdasarkan peraturan kebiasaan di suatu daerah. Yang ketiga, hukum traktat, yaitu suatu perjanjian yang dibuat antara 2 negara atau lebih dalam bidang keperdataan. Yang keempat, hukum jurisprudensi, yaitu hukum yang dibuat berdasarkan putusan hakim terdahulu untuk menyelesaikan perkara yang sama. Yang kelima, hukum doktrin, yaitu suatu pernyataan yang dibuat berdasarkan pendapat seseorang atau beberapa orang ahli hukum dan disepakati semua pihak. Yang ketiga, hukum berdasarkan bentuknya. Terbagi atas 2, yaitu yang pertama, hukum tertulis, yaitu hukum yang terdapat pada berbagai kitab perundang-undangan. Yang kedua, hukum tidak tertulis, yaitu hukum yang berlaku di suatu masyarakat dan ditaati meskipun tidak tertulis. Kemudian unsur-unsur hukum. Unsur-unsur hukum yang pertama, mengatur tingkah laku masyarakat. Maksudnya, seperti yang disebutkan sebelumnya, tujuan utama dari hukum adalah untuk mengatur tingkah laku seseorang dalam masyarakat. Artinya, setiap tingkah laku dalam interaksi manusia di dalam masyarakat diatur dalam hukum. Yang kedua, hukum dibuat oleh lembaga khusus. Maksudnya, hukum tidak dapat dibuat oleh semua pihak, tapi melalui lembaga badan resmi yang memiliki kewenangan untuk hal tersebut. Misalnya, kitab undang hukum pidana atau KUHP yang dibuat oleh negara. Dalam hal ini dilaksanakan oleh badan legislatif. Yang ketiga, peraturan bersifat memaksa. Hukum adalah
suatu peraturan yang bersifat memaksa. Jadi, setiap individu di dalam suatu masyarakat harus mematuhi hukum yang berlaku dan akan dikenakan sanksi jika melanggar. Selanjutnya, tujuan hukum. Tujuan hukum yang pertama, mengatur interaksi manusia dalam masyarakat. Yang kedua, memberikan jaminan keamanan, kenyamanan, dan kebahagiaan bagi setiap anggota masyarakat. Yang ketiga, mengupayakan kemakmuran bagi seluruh masyarakat. Yang keempat, melaksanakan dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat. Yang kelima, menjadi petunjuk dalam pergaulan bagi setiap anggota masyarakat. Yang keenam, sebagai sarana penegak dalam proses pembangunan. Selanjutnya, sistem hukum Indonesia. Sistem hukum Indonesia merupakan perpaduan beberapa sistem hukum. Sistem hukum Indonesia merupakan perpaduan dari hukum agama, hukum adat, dan hukum negara. Eropa, terutama Belanda sebagai bangsa yang pernah menjajah Indonesia sekitar 3,5 abad lamanya, bangsa Indonesia sebelumnya juga merupakan bangsa yang telah memiliki budaya atau adat yang sangat kaya. Bukti peninggalan atau fakta sejarah mengatakan bahwa di Indonesia dulu banyak berdiri kerajaan-kerajaan Hindu Buddha seperti Sriwijaya, Kutai, Majapahit, dan lainnya. Selanjutnya, perbedaan hukum interaksional dan hukum nasional. Berdasarkan pada hukum kebiasaan dan hukum tertulis suatu negara, sedangkan hukum internasional didasarkan pada hukum kebiasaan dan hukum yang lahir atau kehendak bersama negara lainnya dalam masyarakat internasional. Yang pertama, memiliki subjek yang berbeda. Yang kedua, individu-individu dalam suatu negara adalah subjek hukum nasional. Sementara subjek hukum internasional memiliki kekuatan hukum yang berbeda. Yang ketiga, kekuatan hukum yang mengikat penuh dan sempurna adalah ciri khas kekuatan hukum nasional. Sedangkan hukum internasional lebih banyak mengatur hubungan-hubungan negara secara horizontal. Yang keenam, memiliki integritas yang berbeda. Yang keenam, memiliki model yang berbeda. Selanjutnya, aspek-aspek hukum di Indonesia. Yang pertama, hukum tata negara, yaitu mengatur struktur dan fungsi pemerintahan, hak-hak dan kewajiban warga negara, serta hubungan antara lembaga-lembaga negara seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Yang kedua, hukum perdata, yaitu mengatur hubungan-hubungan antara individu, keluarga, dan perusahaan dalam masyarakat, termasuk kontrak, warisan, kepemilikan properti, dan perjanjian. Yang ketiga, hukum pidana, yaitu menetapkan larangan-larangan dan sanksi pidana terhadap pelanggaran hukum yang merugikan kepentingan umum atau individu seperti kejahatan, pencurian, dan kekerasan. Yang keempat, hukum acara, yaitu menyediakan prosedur hukum untuk menyelesaikan sengketa di pengadilan, termasuk proses peradilan pidana, perdata, dan administratif. Yang kelima, hukum administrasi, yaitu mengatur struktur dan proses administrasi pemerintah, termasuk pembentukan kebijakan publik, pelayanan publik, dan tata kelola pemerintahan publik. Yang keenam, hukum keuangan, yaitu mengatur pengelolaan keuangan negara, termasuk perencanaan, pengeluaran, dan pengawasan terhadap pendapatan dan belanja pemerintah. 7. Hukum pemburuan, yaitu penetapan hak-hak dan kewajiban pekerja serta aturan-aturan yang mengatur hubungan antara pekerja dan pengusaha, termasuk upah, jam kerja, dan hak sindikasi. Yang ke-8, hukum
lingkungan, yaitu mengatur perlindungan lingkungan hidup, pengelolaan sumber daya alam, dan penanggulangan dampak-dampak negatif terhadap lingkungan. Yang 9, hukum internasional, mengatur hubungan antara Indonesia dengan negara-negara lain dalam berbagai bidang seperti perdagangan internasional, hak asasi manusia, dan hukum perang. Selanjutnya, ruang lingkup sistem hukum Indonesia. Sistem hukum Indonesia adalah pondasi penting yang mengatur kehidupan masyarakat dalam berbagai aspeknya. Melalui berbagai peraturan dan prinsip hukum memastikan ketertiban, keadilan, dan kepastian dalam interaksi antara individu, keluarga, perusahaan, dan pemerintah. Hukum tata negara menetapkan struktur pemerintahan dan hak-hak warga negara. Hukum perdata mengatur hubungan individu, keluarga, dan perusahaan. Hukum pidana menetapkan larangan dan sanksi terhadap pelanggaran hukum. Hukum bisnis mengatur operasi perusahaan, kontrak, dan hak-hak pekerja. Hukum lingkungan melindungi lingkungan hidup dan sumber daya alam. Hukum administrasi mengatur kebijakan publik dan tata kelola pemerintah. Baiklah, itulah yang dapat saya jelaskan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.